Saya ucap Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta Training Awareness ISO 17025 yang telah hadir pada hari ini. Sebelumnya, sebelum saya memperkenalkan beberapa orang yang akan membersamai jalannya acara hari ini, baik, saya lanjutkan kembali. Sebelumnya, ya, apa sudah normal kembali, Pak? Sudah. Baik. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ya, tata tertib webinar PT Petrolub Services yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta Zoom meeting hari ini. Yang pertama, aplikasi yang digunakan yaitu Zoom Cloud Meetings. Kemudian, semua peserta menggunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom Room, berpakaian sopan, serta aktif video. Lalu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan berlangsung. Lalu peserta wajib hadir dan mengisi absensi. Link absensi akan dikirim di room chat. Selanjutnya, ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber yang akan dipandu oleh saya sendiri selaku moderator dengan memanfaatkan room chat Zoom. Kemudian untuk sertifikat akan kami paling lambat H+1 hari setelah pelaksanaan webinar berlangsung. Baik, selanjutnya kita akan melihat penampilan video atau company profile dari PT Petrolub Services. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono Martohandoko, pimpinan dan pendiri dari PT Petrolub Services. Inilah PT Petrolub Services. Petrolub Services adalah sebuah perusahaan swasta independen yang bergerak di bidang laboratorium pengujian minyak pelumas, bahan bakar minyak atau lubricant and fuel, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, minyak trafo, dan turbin pembangkit listrik, serta kalibrasi. Petrolub didirikan oleh Bapak Budiono Martohandoko Kadirun, tanggal 18 September 2002. Petrolub mempunyai 4 kantor operasional yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Sangatta. Petrolub berkembang dari laboratorium pengujian minyak pelumas dan bahan bakar. Sampel yang diuji berasal dari berbagai macam sektor industri, mulai dari otomotif, manufaktur, perkapalan, pertambangan, dan sebagainya. Sampel-sampel yang diuji tersebut sebagian besar merupakan sampel minyak pelumas yang sedang dipakai di dalam mesin atau in-service sample. Melihat peluang bisnis yang ada, pada tahun 2007, Petrolub melakukan pengembangan bisnis untuk pengujian sampel lingkungan seperti air, udara, tanah, serta kesehatan dan keselamatan kerja yang mencakup pengujian biomonitoring, kebisingan, getaran, pencahayaan, dan psikologi sosial. Tahun 2009, Petrolub melakukan pengembangan bisnis pada bidang pengujian oli trafo dan turbin pembangkit listrik. Kemudian pada tahun 2010, melakukan pengembangan pada bidang usaha laboratorium kalibrasi. Pada tahun 2016, Petrolub kembali melakukan pengembangan bisnis, kali ini pada bidang konsultasi engineering dan pelatihan. Petrolub merupakan perusahaan swasta nasional independen yang dimiliki 100% oleh warga negara Indonesia, namun dengan kualitas kerja yang diakui oleh internasional. Sebagai laboratorium lubricant and fuel, Petrolub merupakan laboratorium yang memperoleh sertifikasi ISO 17025 pertama di Indonesia. Sebagai laboratorium powergen, Petrolub juga merupakan laboratorium yang memperoleh sertifikasi ISO 17025 pertama di Indonesia. Sebagai laboratorium industrial hygiene, Petrolub merupakan laboratorium swasta pertama yang melakukan jasa pengujian untuk industrial hygiene.
sebagai laboratorium pertama yang menerapkan sistem IT menyeluruh dalam monitoring pengujian sampel dan reportnya. Petrolab pada saat ini memiliki customer yang tersebar dari seluruh Indonesia. And more than 2,500 other customers. Baik, terima kasih atas pemutaran videonya, Pak. Selanjutnya kita akan melihat pengenalan sedikit dari PT Petrolab Services yang akan saya bacakan. Petrolab Services merupakan laboratorium analitik yang berkembang pesat dengan klien di berbagai sektor industri, termasuk energi, manufaktur, minyak, pertambangan, transportasi, dan pabrik pencampuran minyak pelumas. Didukung oleh tim ahli yang berdedikasi dengan pengalaman bertahun-tahun, baik di lab maupun di lapangan. Petrolab Services sangat kompeten, profesional, dan didukung dengan sistem informasi laboratorium yang sangat andal dan database yang komprehensif, di mana divisi Petrolab yang pertama ada petroleum, kalibrasi, environmental, serta project and training. Selanjutnya telah hadir di antara kita semua Ibu Dr. Anda Evita Gus, MSI. Selamat pagi, Ibu. Baik, saya akan membacakan singkat CV dari Ibu Evita. Saat ini Ibu Evita berprofesi sebagai asesor KAN dengan pengalaman sebagai posisi peneliti di LIPI, kemudian trainer di Pusat Penelitian Kimia LIPI dan Badan Standarisasi Nasional atau BSN, serta narasumber di banyak berbagai instansi pemerintah. Perjalanannya sudah cukup panjang ya Ibu ya, udah banyak dilalui oleh Ibu Evita. Selanjutnya yang saya hormati juga, Bapak Indra Rinaldi selaku Calibration Laboratory Manager, kemudian Bapak Budi Adi Baskoro sebagai GM Petrolab Services, serta Bapak Teguh Joko sebagai Partnership Koordinator PT Petrolab. Oke. Serta acara ini diperuntukkan untuk para peserta, Bapak dan Ibu perwakilan dari Balai Besar KIPM Jakarta, Balai Besar KIPM Makassar, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau Balai KIPM Sentani Jayapura, Selat Parang Mataram, dan Spinggan Balikpapan, serta yang lain yang tidak bisa saya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi dalam rangka pelaksanaan ISO 17025 laboratorium dan akan dilaksanakan dalam waktu 1 hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Bapak Teguh Joko selaku Partnership Koordinator PT Petrolab untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silahkan Pak Joko. Baik, Mbak Wuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, saya ucapkan pada Awareness Training ISO 17025 atau pelatihan. Di pagi yang cukup cerah waktu Jakarta, pertama kali mari kita menundukkan kepala puji pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingannya kita bisa saling bertatap muka hari ini dalam rangka pelatihan ISO IEC 17025 yang kita laksanakan secara webinar pada tanggal 26 Januari ini. Kebetulan saya pernah di Kelautan dan Perikanan, dan saat ini saya bergabung di PT Petrolab.
Mohon maaf sebelumnya Pak Kapus Standarisasi akan ikut dalam webinar ini. Namun karena bertepatan ada pagi kok menyerahkan kepada saya gitu loh. Jadi oleh karena itu saya mencoba untuk mewakili Petrolab dan Kementerian Kelautan ya dalam hal ini Badan Karantina Ikan. Selanjutnya atas nama panitia juga saya mengucapkan selamat datang dan Anda semua Bapak Ibu peserta. Tak lupa pada narasumber pembicara pelatihan ini Ibu Dr. Anda Evita Bush, MSI, serta Pak Adi Baskoro dari PT Petrolab dan Ibu Wuri serta Mbak Wiranti. Dalam acara pelatihan ISO 17025 ini, alhamdulillah dan saya memberikan apresiasi bagus sekali, di mana peserta pada pagi hari ini yang saya rekam berjumlah 252 peserta, lingkup balai besar, 2 balai besar Jakarta dan Makassar, serta 7 balai karantina ikan di beberapa daerah, termasuk juga stasiun karantina ikan kabupaten kota di 31 kabupaten kota, baik dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Jayapura. Dan saya juga memberikan apresiasi pada teman-teman dari Jayapura. Jelas ya. Dan kami juga mengundang pada anggota jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Suaranya hilang ya. Pak Teguh, mohon maaf Pak, boleh di-unmute dulu? Soalnya masih di-mute kayaknya Pak. Oke, sudah terdengar ya? Halo? Halo ya. Ya, Pak. Sudah jelas ya? Bisa Pak, bisa diterima. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Peserta yang ada itu terdiri dari 2 balai besar, 7 balai karantina ikan, dan stasiun karantina ikan di 31 kabupaten kota kalau tidak salah. Termasuk kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi kehadiran dari anggota jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia untuk sektor kelautan dan perikanan. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan kesempatan pelatihan hari ini sehingga informasi yang akan kita terima dari para narasumber dapat kita implementasikan di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Perlu Bapak ketahui bahwa satuan kerja yang profesional sangat membutuhkan skill, keahlian, dan kompetensi untuk mencapai karir serta kesuksesan bisnis. Dari hasil pelatihan yang dilaksanakan hari ini. Oleh karenanya, bisnis yang dilakukan oleh Laboratorium Karantina Ikan akan berkembang pesat didukung oleh sumber daya yang handal, terpenuhnya persyaratan bisnis ISO 17025
dapat membantu proses perbaikan sistem manajemen laboratorium, terus meneruskan ISO 17025, merupakan standar yang mampu meningkatkan citra kepuasan dan kepercayaan pelanggan dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian di Balai Karantina maupun Stasiun Karantina Ikan. Dengan adanya standar ISO 17025 dapat memberikan keuntungan dalam bidang pemasaran jasa laboratorium, terutama pada Balai Karantina Ikan maupun Stasiun Karantina Ikan itu sendiri. Pelatihan teknis ini dilaksanakan salah satu perusahaan independen, dan kami berharap dapat menambah atau menumbuh kembangkan informasi keberadaan layanan jasa laboratorium PT Petrolab Services pada satuan kerja balai maupun stasiun karantina ikan, serta dapat membangun kerjasama kemitraan dengan PT Petrolab Services. Mungkin demikian yang dapat saya kami. Saya atas nama panitia mohon maaf sekiranya dalam kesempatan acara pelatihan ini terdapat gangguan internet maupun kekurang smooth dalam pelatihan ini. Untuk selanjutnya mungkin saya mohon kiranya Pak Adi sebagai General Manager dapat memberikan prolog secara teknis untuk para tenaga teknis laboratorium lingkup Balai Karantina Ikan maupun Stasiun Karantina Ikan dalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak Budi Adi Baskoro selaku General Manager dari PT Petrolab Services. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Teguh dan Mbak para media. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kementerian KKP ya, yang sudah menyediakan atau mengalokasikan waktu dan sumber daya ya untuk kegiatan webinar atau pelatihan pada hari ini. Kami dari PT Petrolab Services sangat mengapresiasi ya atas kesediaannya dari tim KKP ya, khususnya dari Kak Pustan ya, dan juga para kepala balai dan juga tim dari balai-balai di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Evita Boes ya, yang sudah menyediakan waktunya juga Bu ya, untuk satu hari ini ya, insya Allah nanti kita dari pagi ini hingga sore hari ya, bisa melaksanakan kegiatan pelatihan mengenai 17025. Jadi tadi sekilas mungkin sudah dipaparkan ya Petrolab Services itu apa. Jadi kami memang perusahaan laboratorium pengujian dan kalibrasi yang sudah terakreditasi oleh ISO 17025. Nah, jadi dalam hal ini kami mencoba untuk bekerja sama dengan balai-balai di bawah Kementerian Kelautan, mana kami nanti harapannya bisa membantu Bapak Ibu di dalam baik pengujian yang sekiranya ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan di dalam laboratorium balai, dan juga kalibrasi ya untuk peralatan-peralatan yang ada di balai-balai di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Jadi kami memiliki 3 bidang usaha laboratorium, ya, yaitu laboratorium pengujian untuk produk petroleum, kemudian laboratorium pengujian untuk lingkungan, ya, dan juga kesehatan dan keselamatan kerja atau industrial hygiene, ya. Dan yang ketiga kami ada laboratorium kalibrasi. Ya. Jadi harapannya dalam pertemuan pada hari ini kita bisa saling berkenalan juga, ya, bersilaturahmi meskipun secara online, ya. Dan juga semoga ke depannya apa yang disampaikan dari materi training hari ini itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan juga tentu harapannya juga kita bisa bekerja sama ke depannya di dalam hal Petroid bisa mendukung keberlanjutan atau kelancaran pekerjaan Bapak Ibu semua di dalam laboratorium. Oke, mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya, ya. Sekali lagi semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan bisa semua bisa menerima manfaatnya, ya. Dan mohon maaf juga saya tidak bisa menghadiri secara penuh acara ini, jadi saya mohon izin juga. Semoga acara berjalan dengan lancar. Oke, demikian Mbak Ramedia Amin. dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum memulai ke acara inti, mari kita melakukan pretest terlebih dahulu untuk para peserta. Pretest akan dilakukan sekitar 15 menit. Dimohon untuk para peserta mengerjakan pretest tersebut sesuai dengan waktu yang tertera, dan link akan dikirimkan melalui room chat. Saya mohon izin, ya, Mbak Ramedia, Bapak Ibu semuanya. Semoga Ya. lancar semua. Oke, mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Adi. Untuk para peserta boleh virtual berlangsung, ya.
Belum ya Pak? Udah. Sebagai penyemangat pagi, saya akan memberikan informasi kalau kita ada giveaway voucher untuk para peserta. Boleh di-follow Instagram kita di PT Petrolife Services dan subscribe YouTube kita di PT Petrolife Services. Untuk 3 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher e-money. Oke, nanti bisa nih di-follow dulu, siapa tahu jadi menang kan ya. Jadi boleh untuk para peserta nanti follow Instagram kita di PT Petrolife Services dan subscribe YouTube di Petrolife Services. Oke.
Izin mengingatkan untuk pengerjaan pretest kurang lebih 5 menit lagi ya, Bapak. Terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung, boleh dicek di room chat untuk pengerjaan pretest, boleh langsung diisi saja. Karena kalau bahan tuh kan semua sama sih, kemudian tuh akan silika sama, jadi sama agar sama. Baik, untuk waktu pretest sudah habis.
Terima kasih untuk para peserta yang telah mengisi link pretest. Lanjut ke acara intinya, kita akan mendengarkan materi dari Ibu Evita Boles selaku narasumber pada hari ini. Ibu Evita, apa kabar Ibu? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Udah siap ya Bu ya, berarti untuk mengisi panjangnya acara nih. Oke, siap. Kepada Ibu Evita, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini bersama-sama kita dengan Petrolab untuk kita berdiskusi untuk 17.025. Saya yakin ini ini kan sepertinya lab karantina tadi kan, lab karantina se-Indonesia mungkin. Jadi mungkin mayoritas ini adalah sudah diakreditasi ya, saya yakin nih, karena ini merupakan lab yang yang memang punya potensi dan krusial juga. Jadi sepertinya mungkin ya dari barat ke ujung mungkin sudah diakreditasi. Jadi kita berdiskusi saja ini untuk penyampaian 17.025/2017 versi yang paling mutakhir saat sekarang. Next ya. Jadi kalau kita lihat artinya adalah laboratorium penguji ataupun laboratorium kalibrasi, maka requirement-nya itu ada di ISO IC 17025 atau sudah dijadikan ke SNI, itu sudah di launching pada tahun 2017. Jadi otomatis sekarang, maaf, suaranya bisa diterima dengan baik? Bisa ya. Oke, alhamdulillah. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian artinya lab-lab ini dia untuk untuk persyaratannya ini requirement-nya itu ada di dalam SNI ISO 17025 ya. Nah, apapun itu nanti di dalam laboratorium, maka sedikit mungkin kita lihat, Bapak Ibu sendiri juga di laboratorium sudah merasakan manfaatnya penerapan dari 17.025 ini. Itu adalah bisa memberikan acuan untuk mendapatkan ya, karena artinya adalah otomatis kan begitu lab-lab ini diakreditasi pasti akan menerapkan 17.025 ini. Jadi akan dapat pengakuan formal ya. Itu salah satu keuntungan dari laboratorium pada waktu dapat akreditasi. Kemudian sebagai laboratorium penguji ataupun laboratorium kalibrasi itu untuk meningkatkan reputasi, apalagi masyarakat kita sekarang memang sudah sangat paham, sudah sangat familiar tentang akreditasi ya. Jadi bisa jadi ada pertanyaan kan begitu nanti klien datang, apakah lab ini sudah diakreditasi. Kadang-kadang begitu cerdasnya ya klien, ada pertanyaan berikutnya, ikut uji proficiency-nya kemana ya gitu. Jadi mereka lebih tahu, kemudian lebih yakin gitu. Mampu sekali ya dengan kita menerapkan standar ini, kemudian di standar ini klausal-klausalnya termasuk itu adalah bagaimana nanti konsistensi mutu data hasil uji, karena yang paling dibutuhkan oleh klien kita itu adalah dari hasil uji ya, bagaimana jaminannya hasil uji yang diperoleh dari suatu laboratorium ya, kemudian memudahkan kerjasama interlaboratorium dan menjadi dasar untuk saling pengakuan terhadap validitas data. Oke, next ya. Nah, kemudian di dalam 17.025 ya versi yang terbaru ini, jadi artinya mungkin sebagian laboratorium, nah next ya, mungkin sebagian laboratorium ini sudah menerapkan ya, mungkin sudah menerapkan ISO yang sebelumnya kan. Jadi itu adalah di 17.025/2005 ya. Jadi artinya itu adalah saat sekarang semua laboratorium itu sudah menerapkan versi yang terbaru ya. Kemudian bagi lab-lab yang dulunya sudah menerapkan yang versi sebelumnya tahun 2005, kemudian disesuaikan dengan 2017, itu akan terasa sekali ada perbedaan. Jadi bukan berarti bahwa begitu kita menyesuaikan dengan 2017 itu dirombak semua dokumen, tidak ya, karena isinya itu secara keseluruhan adalah masih sama ya, tapi ada sedikit perbedaan ya di dalam revisi ISO IC 17025/2005 ke 2017 ya, di mana ada 3 konsep utama ya di dalam 17.025/2017 ini. Artinya
bagi yang memang pernah menerapkan standar sebelumnya, begitu terasa perbedaan adalah bahwa kalau kita lihat dari segi dokumen itu lebih ringkas ya. Kalau lab ini menerapkan betul-betul ke 2017. Artinya adalah bahwa dokumen di sini kalau begitu ada kebijakan pasti ada prosedur. Begitu ada kebijakan pasti ada prosedur. Nah, kalau saya lihat di ISO yang baru sekarang itu namanya prosedur itu sudah berkurang ya. Berkurang 50%. Maka ada 3 konsep utama di dalam 17.25 yang baru ini. Itu adalah bagaimana yang penting itu adalah proses ya. Bagaimana pendekatan proses, kemudian bagaimana ada RBT ya. Itu adalah risk based thinking ya. Berpikir berbasiskan pada risiko. Nah, untuk yang risiko ini di standar yang lama sebetulnya itu sudah ada, tapi masih abu-abu. Ya, nah untuk di yang standar yang sekarang yang terbaru ini itu adalah lebih terang benderang. Ya, jadi artinya adalah nanti akan menetapkan, akan mengidentifikasi risiko, bagaimana nanti risiko terhadap ketidakberpihakan, risiko mungkin dengan aktivitas laboratorium. Ya, jadi artinya adalah memikir terlebih dahulu atau mengidentifikasi risikonya apa. Jadi artinya adalah sudah boleh dikatakan kita jemput bola ya. Ini kelebihannya standar yang baru ini. Nah, peningkatan berkelanjutan ya, continual improvement terus-terusan di sini. Jadi ini 3 konsep utama untuk di standar yang terbaru ya. Oke, next. Nah, sedikit mungkin saya berikan gambaran apa itu pendekatan. Yang penting sekarang itu jadi tidak semua berprosedur ya. Yang penting itu adalah proses. Nah, apa yang dikatakan bahwa proses ini, jadi itu adalah semua organisasi menggunakan proses untuk mencapai tujuan. Nah, apa yang dimaksud dengan proses di sini itu adalah ada input kemudian ada outputnya. Bagi suatu laboratorium kemudian apa yang dikatakan dengan input itu merupakan adalah ada sumber daya, bagaimana lab itu dikelola, ya kan? Nah, kemudian nanti itu adalah sebagai laboratorium misalnya itu input outputnya itu oke. Apa inputnya, bahannya mana, peralatannya mana, instrumennya mana, contohnya mana, kemudian nanti ada outputnya dalam bentuk laporan. Jadi artinya itu adalah proses ini ada input kemudian ada output ya. Itu yang harus lebih terang benderang di ISO yang sekarang. Next. Kemudian di dalam ada 4 proses ya di dalam 7025. Pertama adalah proses yang manajemen ya. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara, jadi boleh dikatakan tadi bahwa isi secara keseluruhan tidak banyak berubah ya, ada sedikit perubahan, ada sedikit tambahan ya. Jadi tadi katakan bahwa tidak berarti bahwa yang menyesuaikan ini ke standar yang baru merombak semua dokumen, tidak ya. Pada awal tahun 2017 launching kalau nggak salah kan, 2018 itu sudah dihimbau oleh KAN itu bagi yang sudah menerapkan yang lama untuk menyesuaikan. Ada waktu itu adalah gap analisis, jadi tinggal hanya menyesuaikannya. Nah, kemudian ada memang beberapa istilah, tapi secara keseluruhan adalah isinya itu hampir sama. Nah, kemudian di dalam proses ini nanti ada yang dikatakan dengan proses manajemen ya, itu adalah laboratorium menetapkan mana kebijakannya mana sebagai kebijakan laboratorium, kemudian mana nanti analisa risikonya, diharapkan pada waktu kita mengidentifikasi risiko, kemudian kalau itu teridentifikasi sebagai suatu risiko, maka laboratorium itu harus menindaklanjuti. Diharapkan pada waktu menindaklanjuti itu akan diperoleh satu peluang ya. Kemudian ada kajian dan hal-hal lainnya yang terkait dengan manajemen. Kemudian proses utama ya, proses utamanya di sini adalah ya sebagai aktivitas di laboratorium ya. Mana organisasinya mana, kemudian itu adalah permintaan laporannya mana, kalau ada komplain itu lab harus menindaklanjuti. Jadi yang utamanya itu di sini adalah artinya sebagai aktivitas di laboratorium, apakah laboratorium penguji ataupun kalibrasi, maka kaji ulang permintaan itu wajib dilakukan ya. Tinggal nanti adalah kita ketahui bahwa laboratorium ini ada yang ada laboratorium merupakan pihak kedua, artinya ada laboratorium memang melayani ya, semua laboratorium melayani, tapi misalnya seperti laboratorium saya contohkan sebagai laboratorium Skupindo itu adalah pihak ketiga, jadi artinya klien berganti-ganti ya. Nah, kemudian berbeda dengan nanti sama laboratorium ini, jadi mungkin bagi suatu industri misalnya industri industri misalnya
minyak goreng ya. Nah, minyak goreng itu punya laboratorium, tapi laboratorium itu aktivitas utamanya adalah untuk melayani bagian produksi. Jadi untuk QC-nya mereka ya, sama-sama laboratorium, sama-sama menerapkan nanti 17025. Nah, kemudian proses pendukung ya, proses pendukung dikatakan itu adalah bagaimana pengelolaan sumber daya ya, kemudian semua aktivitas ya, semua aktivitas sumber daya yang disiapkan oleh manajemen. Kemudian proses pengukuran analisis dan peningkatan ya. Jadi tidak katakan tadi bahwa proses itu adalah peningkatan atau continual improvement yang terus-terusan. Jadi sebagai satu laboratorium itu harus melakukan peningkatan terus-terusan. Oke, next. Ini sebagai pendahuluan saja ya. Kemudian tadi dikatakan ada RBT. Beberapa memang ada istilah ya. Jadi menurut pendapat apa sih sebetulnya risiko itu adalah suatu menurut salah satunya dari ahli Arthur dan Richard ya, suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi. Artinya dengan kita menetapkan di sini suatu risiko, maka kita sudah maju berapa langkah. Berpikir dulu ini nanti aktivitas ini resikonya apa ini ya. Kalau personil itu nanti ada di sini, ini kira jadi sudah memikir duluan, bukan berarti bahwa tanpa berpikir kemudian terjadi sesuatu kemudian baru berpikirnya. Kalau sekarang adalah dikaji, diidentifikasi apa kira-kira risikonya. Risiko itu adalah mulai dari tidak berpihakan tadi, kemudian mulai dari kalau itu dilakukan pengambilan contoh ya, kalau lab melakukan pengambilan contoh, maka mulai pengambilan contoh sampai nanti menerbitkan hasil uji. Ya, nah kira-kira di situ di mana ada identifikasi risiko. Ya, next. Ya, nah kemudian dalam risiko ini itu dikatakan dengan RBT ya. Jadi pemikiran berdasarkan pada risiko. Nah, di dalam 9001 versi yang terbaru sekarang ya. Nah, kalau kita lihat nanti mungkin setelah ini slide kita melihat bagaimana perkembangan 17025. Tetapi intinya adalah saat sekarang ya. ISO 17025 saat sekarang itu sangat kental dengan 9001 ya, sangat kental dengan 2001. Maka pada waktu nanti di sistem manajemen untuk 17025 ada pilihan ya, ada opsi A, ada opsi B. Mungkin nanti sore mungkin dijelaskan apa itu opsi A, apa itu opsi B. Tapi intinya adalah bahwa 17025 ini yang sekarang itu sangat kental dengan 9001 ya. Jadi ada kronologisnya ya. Kenapa 17025 ini itu ada kaitannya dengan 9001 karena kalau kita lihat dua standar ini baik 17025 ataupun 9001, kita tahu bahwa 9001 itu adalah merupakan persyaratan untuk ISO untuk sistem manajemen. Ya. Nah, 1025 itu adalah ya ada sistem manajemen, kemudian ada teknisnya ya secara keseluruhan. Nah, walaupun kita melihat sekarang standar yang 17025 yang sekarang itu secara struktur itu ada perubahan tata letak ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di dua standar ini adalah bahwa ini merupakan irisan ya 91 dengan 17025. Nah, saya beberapa di KKP mungkin ada ya sebagian instansi yang memang dia sudah, jadi kalau 9001 ini disertifikasi ya, ada yang memang sudah disertifikasi dengan 9001. Kemudian nanti masing-masing instansi itu juga punya laboratorium. Nah, maka di standar 17025 nanti ada pilihan ya, ada opsi A, ada opsi B. Jadi ada yang memang sudah menerapkan 9001, mungkin bisa jadi dia sudah disertifikasi oleh LSM ya. Kemudian dia juga menerapkan 9001 karena beda utama tadi dikatakan 9001 dengan 17025 adalah irisannya, di mana di 9001 tidak ada untuk proses ya, proses atau teknisnya nggak ada. Sedangkan di 17025 ini ada teknisnya, makanya itu ada irisannya. Jadi tidak berarti bahwa apabila kita sudah menerapkan 9001 ya sudah disertifikasi maka itu juga dikatakan sudah include sekalian dengan penerapan 17025 bukan. Ya. Oke. Next ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini itu adalah peningkatan berkelanjutan ya. Laboratorium di sini harus harus melakukan peningkatan ya. Nanti ada klausalnya nanti peningkatan. Pokoknya manajemen dan beserta dengan stafnya itu harus memikirkan terus ada peningkatan yang yang terus-terusan yang continue ya.
sesuai dengan apa sasaran dan tujuan daripada suatu laboratorium. Oke, next. Ya, nah kita lihat sedikit ya sejarah perkembangan 17025 ya. Jadi sebetulnya awalnya itu adalah mulai tahun 77 ya awalnya ya, dari bentuk satu di bawah satu ILAC. Kemudian artinya itu adalah suatu organisasi untuk laboratorium. Nah, kemudian berkembang ya, maka mulailah lahir di situ ISO Guide 25 tahun 1978 ya. Nah, kemudian di dalam penerapannya ini mereka merasakan bermanfaat, kemudian direvisi ya. Direvisi tahun 82 ya. Masih dalam bentuk ISO Guide 25 tahun 82. Nah, kemudian juga berkembang 9001 ya. Berkembang 9001, kemudian ini mengalami revisi sampai tahun 90 ya. 90 ini sudah maksudnya sudah mulai masuk untuk 9001. Nah, kemudian ini berkembang terus, maka bekerja samalah dua organisasi yaitu ISO dan IEC ya. Di tahun 99 ini mereka menyempurnakan, direvisi dengan dua organisasi, maka lahirlah ISO IC 17025 tahun 99 ya. Ini sejarah perkembangan ISO, nanti disesuaikan oleh BSN akan jadi SNI. Nah, kemudian dari 99 sudah dua organisasi ISO IC, kemudian ini mengalami revisi ke tahun 2005 ya. Jadi ISO IC 17025. Nah, perubahannya mungkin saya yakin ya sebagian laboratorium para Bapak Ibu peserta sudah menerapkan mungkin dari dulu ya, sudah merasakan mungkin bisa jadi mulai dari Guide 25 ya, kemudian mengalami revisi, kemudian mengalami juga ISO IC 17025 tahun 99 ya, di mana di situ sudah merupakan dua organisasi. Nah, dari 99 dulu ini itu adalah secara strukturnya itu ada kalau dulunya kan ya ada persyaratan manajemen, ada persyaratan teknis. Jadi manajemen duluan dengan nomornya 4 kalau dulu, kemudian persyaratan manajemen 5 ya. Nah, di tahun 99 itu kalau nggak salah itu adalah 14 ya, 14 9 kalau nggak salah. 14 manajemennya, kemudian 9. Nah, kemudian dengan perubahan ke tahun 2005 ya, ISO IC itu persyaratan manajemennya jadi 15, kemudian persyaratan teknisnya itu jadi 10 bagian ya. Nah, kemudian ini cukup lama ya, 12 tahun ini mengalami revisi, kemudian juga sudah tadi saya katakan sudah sangat erat kaitannya dengan 9001, maka jadi artinya muncullah revisinya ini tahun 2017 ya. Nah, di mana tahun 2017 ini itu mengalami revisinya itu adalah perubahan struktur ya. Isinya tidak berubah banyak, tapi ada yang berubah ya. Nah, perubahan struktur yang tadinya adalah dimulai dengan kalau dilihat nomornya, nomor 4 itu adalah persyaratan manajemen kalau yang lama, kemudian dengan klausal-klausalnya ada 15, kemudian persyaratan teknisnya nomor 5 ada 10 ya. Nah, dengan di tahun 2017 itu berubah ya. Artinya adalah berubah total untuk struktur. Ya, isi tidak berubah total, di mana itu memang sudah di-split masing-masing ya. Kalau dilihat nomornya di ISO itu ada nomor 4 merupakan, jadi memang sudah dibagi masing-masing. Ada yang merupakan ini persyaratan umum ya, nanti ada di nomor 4, kemudian isinya adalah tentang umum, kemudian nomor 5 adalah hanya tentang struktur, kemudian nomor 6 nanti adalah merupakan sumber daya, 7 adalah proses, 8 sistem manajemen. Nah, jadi ini manajemennya itu sudah di belakang ya. Jadi kalau kita lihat sekarang dibandingkan dengan standar yang lain, strukturnya itu sudah menyesuaikan, sudah sama juga dengan standar-standar yang lain ya. Misalnya bagi standar yang lain ada 17020 inspeksi, ada 17065 lembaga sertifikasi, kemudian ada saya yakin juga ya di BIPM ataupun karantina ini juga sebagai penyelenggara uji profisiensi 17043 manajemennya itu adalah di belakang ya. Jadi teknis duluan, manajemennya belakangan. Jadi nanti kalau misalnya ini
secara strukturnya ISO ini standar-standar ini sudah hampir sama. Nah, mungkin bagi satu instansi, satu institusi kalau nanti akan menerapkan beberapa standar, itu artinya adalah manajemennya boleh dikatakan sudah hampir sama ya. Jadi adanya di belakang. Next. Oke ya, nah ini sedikit gambaran yang tadi saya katakan di 2005, ada daftar isi, ada kata pengantar, ada pendahuluan, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, kemudian dimulai ya. Persyaratan manajemen itu nomor 4 kalau di ISO, kemudian persyaratan teknis nomor 5 ya. Oke, next. Nah, kemudian di belakangnya ada lampiran A, ada lampiran B, kemudian ada bibliografi. Oke, kita lihat yang 2017. Ya, sama, ada daftar isi, ada kata pengantar, ada pendahuluan, ada ruang lingkup, ada acuan normatif. Oke, ada istilah dan definisi. Ya, jadi dinomorkan itu nomor 3. Maka nomor 4-nya itu adalah persyaratan umum. Oke, next. Nomor 5-nya itu adalah tentang struktural, 6-nya itu merupakan sumber daya, 7 adalah proses, 8 sistem manajemen. Jadi kalau kita lihat sekarang berdasarkan kepada standar ini, itu ada nanti mungkin yang artinya yang mestinya itu dari nomor secara keseluruhan, kemudian ada tadi kan ada klausa 4, persyaratan umum, klausa 5 merupakan struktural, klausa 6 sumber daya, 7 proses, 8. Di dalam nanti implementasinya ya, artinya bagi suatu laboratorium nanti ini yang sudah diakreditasi pasti akan memiliki dokumentasinya kan ya. Nah, jadi artinya adalah di dalam nanti di dalam mengimplementasinya ini dokumentasi ada sebagian yang memang laboratorium membawa nomor yang ada di ISO ini ke dokumennya, itu nggak ada masalah ya. Tapi yang penting adalah dari struktur di standar ini umum ada di mana di dalam dokumen laboratorium, kemudian persyaratan strukturalnya itu ada di mana, sumber dayanya ada di mana, prosesnya ada di mana, manajemen di mana. Mau nanti itu identifikasi dokumen yang membawa nomor ini atau kami lebih nyaman menggunakan nomor itu silakan. Tapi yang penting adalah persyaratan yang ada di ISO ini terpenuhi semua ya. Kemudian ada lampiran A itu merupakan ketertelusuran metrologi, kemudian ada lampiran B adalah sistem manajemen, kemudian ada bibliografi ya. Next. Jadi kita sudah punya gambaran isi dari secara garis besar isi dari ISO yang sebelumnya. Nah, kita lihat untuk ruang lingkup yang pertama ya, bahwa ISO ini mengatakan bahwa